Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan uji kompetensi dengan skema digital marketing. Brand yang saya pilih adalah Emina. Perkenalkan, nama saya Anissa Vega Rahmahidayati Kusuma Putri dari Universitas Pasundan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Moto hidup saya adalah sesuatu yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Quotes dari Sultan Syahrir. Penjelasan pertama mengenai Introduction Business Profile. Nama brandnya adalah Emina Kosmetik, bidang usahanya kosmetik, jenis usahanya adalah manufaktur dan retail kosmetik. Jadi, Emina adalah merek produk kecantikan lokal Indonesia yang menargetkan remaja. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh PT Paragon Technology and Innovation. Merek ini menawarkan produk makeup dan skincare dengan kemasan ceria, formula yang ramah di kantong remaja, dan produk yang dirancang untuk kebutuhan kulit mereka seperti masalah jerawat. Selanjutnya ada tagline brand dan filosofi brand. Tagline dari Emina adalah Authentic Beauty, yang berarti mengajak remaja untuk mengeksplorasi potensi mereka untuk menjadi yang terbaik di masa kini dan di masa depan, serta menawarkan perspektif baru untuk menghadapi kesulitan hidup. Sebagai merek yang segmentasinya adalah remaja, merek ini berusaha menemani remaja dengan membantu mereka mencari jati diri yang sebenarnya dan menjadi bagian dari sistem mereka. Sedangkan untuk filosofi brandnya adalah Love, Joy, and Dream. Berikut adalah beberapa link brand dari Emina. E-commerce-nya ada Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Lalu ada media sosialnya, Instagram dan TikTok, dan terakhir web dari Emina. Berikutnya adalah analisa SWOT. Yang pertama ada strength, harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, desain produknya unik, fun, dan playful, produknya inovatif dan menyesuaikan tren, dan pemasaran yang efektif terutama di platform digital dan media sosial. Yang kedua weakness, adanya ketergantungan pada pasar lokal dan persaingan dengan merek internasional. Yang ketiga, opportunities, adanya kenaikan tingkat konsumsi produk kosmetik lokal, peluang memperluas ekspansi pasar hingga ke pasar internasional, diversifikasi produk sesuai preferensi konsumen, dan kesempatan kolaborasi dengan beauty influencer. Yang keempat, threats atau ancaman terkait perubahan kebijakan pemerintah, perubahan tren kecantikan, dan persaingan yang ketat. Analisa marketing mix Emina. Yang pertama, produk. Produk yang dijual meliputi pembersih, moisturizer, tabir surya, toner, serum, masker, lip product, blush on, eyeshadow, loose powder, dan setting spray. Yang kedua, price. Harga produk yang sangat terjangkau mulai dari Rp20.500 hingga yang tertinggi yaitu Rp94.000. Ketiga, place. Pendistribusian produk Emina masih belum menjangkau keseluruhan pasar di Indonesia, namun brand Emina sudah dikenal luas di beberapa wilayah di Indonesia. Keempat, promotion. Emina memanfaatkan media sosial yang ada dengan baik sesuai tren yang sedang berkembang. Emina juga sering berkolaborasi dengan beauty influencer dan masif mempromosikan produknya di semua marketplace. Analisa STP. Yang pertama, segmentation. Geografinya adalah penjualan ke seluruh Indonesia termasuk perkotaan dan pedesaan, sehingga produk disesuaikan untuk kulit orang Indonesia. Demografinya perempuan muda, siswa SMP, SMA, dan mahasiswa usia 15-20 tahun dengan status ekonomi dan sosial di wilayah urban. Berdasarkan perilaku, produk dipasarkan untuk kebutuhan bepergian, menawarkan produk murah dan berkualitas untuk loyalitas. Psikografisnya diminati remaja perempuan Indonesia. Kedua, targeting. Isi pasar, remaja pemula atau pengguna kompetitor dalam makeup atau skincare, memiliki jiwa fun, youthful, suka eksplorasi, dan kerjasama dengan retail dan marketplace. Ketiga, positioning. Jargonnya authentic beauty dengan ambience fun, youthful, manis. Cocok untuk perempuan muda yang manis, bersemangat, dan penuh kesenangan. Emina menerapkan trifecta digital marketing sebagai langkah strategis digital marketingnya. Terdiri dari pembuatan konten yang relevan, distribusi yang tepat, dan analisis serta evaluasi kinerja. Analisa cara Emina membuat konten yang FYP. Pertama, konsistensi dalam produksi konten. Yang kedua, membuat visual konten yang menarik. Ketiga, menggunakan storytelling emosional. Keempat, mengikuti tren media sosial terbaru. Dan terakhir, menganalisa konten secara berkala. Key opinion leader yang cocok untuk Emina, yaitu perempuan muda, populer di media sosial, autentik dan relatable bagi remaja dan wanita muda, menguasai tren kecantikan, komunikasi manfaat produk skincare dan makeup secara natural dan menarik, memiliki partisipasi aktif di event kecantikan, dan mendukung storytelling merek dengan pengalaman personal. Audiens persona untuk Emina,
Emina sendiri adalah merek kosmetik Indonesia yang fokus pada produk skincare, make up, perawatan kulit dengan harga yang terjangkau, halal, tren kecantikan alami yang terinspirasi dari K-beauty. Sehingga audiens persona yang bisa dibuat adalah yang pertama Rina, merupakan mahasiswa urban, usia 18-24 tahun. Kedua adalah Sari, seorang pekerja kantor muda usia 25-30 tahun. Dan terakhir adalah Maya, yaitu ibu muda dengan usia 30-35 tahun. Selanjutnya analisis penjualan Emina yang didapat dari situs kalodata.com. Berdasarkan data utama, diperoleh bahwa total pendapatan selama 30 hari terakhir adalah 83,21 juta rupiah. Rasio konversi kreator 76,92% yang termasuk tinggi dan konsentrasi penjualan 30 hari terakhir sebesar 93,1%. Pendapatan berdasarkan strategi dari video marketing diperoleh 79,32 juta sebagai sumber pendapatan utama. Dari live streaming diperoleh 3,8 juta sebagai kontribusi tambahan, dan dari kartu produk diperoleh 22,3 ribu sebagai kontribusi minim. Berdasarkan tren pendapatan, diperoleh pendapatan harian fluktuatif antara 2-6 juta rupiah. Tanggal puncak 7 November mencapai 3,5 juta rupiah, menunjukkan aktivitas promosi dan pemasaran yang efektif. Community event Emina yaitu workshop bersama Yumaca, strategi event untuk membangun awareness dan komunitas. Menggandeng Yumaca, yaitu brand yang identik dengan gaya hidup sehat, sebagai host workshop menambah nilai lifestyle pada event ini. Workshop langsung membuat matcha dan sesi edukasi skincare memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus informatif bagi peserta. Emina menciptakan event yang nyaman dan memorable yang mendorong peserta untuk sharing dan membangun ikatan sosial. Event yang dikawal dengan promosi aktif di Instagram serta kolaborasi dengan influencer dan komunitas untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi. Menyediakan voucher terbatas dan penawaran khusus sebagai bagian dari event mendorong peserta untuk melakukan pembelian dan terus terlibat dengan brand pasca event. Berikut adalah newsletter dari Emina. Fungsi situs atau aplikasi. Yang pertama Google Trends, yaitu layanan gratis dari Google yang memungkinkan pengguna melihat popularitas topik atau kata kunci dalam pencarian Google dari waktu ke waktu dan lokasi tertentu. Kedua, Analisa.io, yaitu platform analitik media sosial yang membantu pengguna menganalisis performa akun Instagram dan TikTok. Ketiga, Blogger atau WordPress. Blogger adalah platform gratis milik Google untuk membuat blog dengan integrasi Google, sedangkan WordPress.com menyediakan layanan hosting website dengan fitur keamanan, tema, dan penyimpanan yang fleksibel. 4. Ubersuggest, yaitu alat search engine optimization yang membantu pemilik website dan content creator menemukan ide kata kunci, memeriksa volume pencarian, tingkat kesulitan keyword, dan analisis kompetitor untuk mengoptimalkan peringkat pencarian di mesin pencari seperti Google. Kelima, Small CEO Tools Plagiarism Checker, mendeteksi plagiarisme atau duplikasi konten dalam dokumen dengan membandingkan teks dengan sumber di internet. Keenam, Google Business Profile, digunakan oleh bisnis untuk mengelola kehadiran online mereka di Google Search dan Maps. Yang ketujuh, Social Blade, yaitu situs analisis statistik yang memantau dan melaporkan performa pengguna di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitch. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pasundan, tempat saya menuntut ilmu dan mendapatkan banyak pengalaman berharga selama proses belajar. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh tim dan pihak PT Klorin Digital Media yang telah membimbing saya serta berperan sebagai penguji dalam pelaksanaan program kompetensi keahlian ini. Dukungan dan arahan dari kedua institusi sangat berarti dan menjadi motivasi besar dalam perjalanan pengembangan kemampuan saya.